Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup menarik buat teman-teman guru honorer yang akan melamar formasi guru kelas di seleksi guru P3K di tahun 2021. Jadi mungkin pengetahuan awal kita tentang formasi guru kelas itu hanya bisa didaftar oleh teman-teman guru yang berijazah PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, yang menurut teman-teman kebanyakan itu linear dengan guru kelas. Ya betul, namun perlu teman-teman pahami bahwa untuk ijazah-ijazah lain sebenarnya ada peluang juga untuk menjadi guru kelas SD jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan resmi yang telah berlaku. Nah, di sini admin akan coba mengulas sedikit tentang 3 kasus ijazah S1 bukan PGSD. Saya ulangi, 3 kasus ijazah S1 bukan PGSD bisa melamar formasi guru kelas berdasarkan linearitas Serdik atau sertifikat pendidik 027. Jadi perlu teman-teman pahami, Serdik dengan kode 027 adalah miliknya guru kelas SD atau punyanya guru kelas. Serdik yang didapatkan melalui PPG guru kelas SD. Nah, di sini kita akan mencoba menggabungkan atau mengkolaborasikan kenyataan yang ada dengan peraturan yang ada tentang 3 kasus ijazah S1 bukan PGSD yang ternyata bisa melamar formasi guru kelas berdasarkan linearitas Serdik 027. Tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke videonya. Nah, di sini teman-teman kita selalu mempunyai landasan hukum atau kita berdasarkan dengan aturan resmi agar informasi yang kita berikan itu valid ya teman-teman ya. Jadi di sini di video ini kita berdasarkan atau kita merujuk di surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 BB1 GT 0201 tahun 2021 tentang kualifikasi akademik. Nah, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021. Jadi surat edaran ini valid teman-teman ya, karena didapat di website resmi gtk.kemendikbud.go.id. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita merujuk di peraturan ini atau surat edaran ini teman-teman ya, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk memilih formasi di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kita akan langsung ke to the point saja. Kita langsung ke to the point di peraturan ini atau di surat edaran ini di poin 2, 3, dan 4 itu saling berkaitan dengan informasi yang admin akan sampaikan. Yang poin kedua di situ dijelaskan calon guru PPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana, diploma 4 atau memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi secara otomatis kita bisa berkesimpulan di sini bahwa untuk pemilihan formasi yang sesuai dengan apa yang ingin kita daftar itu kita berdasarkan dengan 2 syarat teman-teman. Kita patokannya adalah di kualifikasi akademik atau ijazah S1 dengan sertifikat pendidik. Bahkan di poin ketiga lebih dipertegas lagi, calon guru PPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi pada saat teman-teman mendaftar guru P3K dan teman-teman memiliki sertifikat pendidik, itu ketika teman-teman memilih formasi, yang dilihat pertama kali adalah sesuaikan dengan sertifikat pendidik teman-teman. Jadi betul-betul sertifikat pendidik itu yang pertama sekali. Kemudian di poin 4 dipertegas lagi. Nah, namun apabila guru PPK tidak memiliki sertifikat pendidik, barulah teman-teman mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi pada saat teman-teman mendaftar pertama kali guru P3K, yang pertama-tama dilihat itu adalah sertifikat pendidik. Namun apabila teman-teman guru tidak memiliki sertifikat pendidik, barulah kita pilih
pindah ke poin berikutnya, yang dilihat adalah kualifikasi akademik seperti itu. Nah, di poin 5 inilah yang akan kita bahas teman-teman. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang diampu oleh guru P3K itu tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Jadi memang ada mapel yang sudah disesuaikan dengan linearitas sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik teman-teman, yang nantinya teman-teman bisa jadikan pedoman saat memilih formasi yang sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidik teman-teman, seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini kita masuk di inti permasalahan kita. Ada 3 kasus teman-teman ya, tidak berijazah PGSD tapi bisa melamar guru kelas. Itu berdasarkan peraturan dari yang kita bacakan tadi, itu surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi informasi ini kita berdasarkan di surat edaran itu yang kita implementasikan dalam sebuah kasus seperti itu. Kasus pertama adalah di SDN Mawar. Anggaplah ya, kasus pertamanya itu di SDN Mawar. Ada formasi P3K yang disediakan, yaitu formasi guru P3K yang ada di SDN Mawar adalah guru kelas SD. Jadi ada formasi untuk guru kelas SD. Kemudian pelamar formasi adalah atas nama Asis, memang juga mengajar di SD Mawar. Namun ijazah Asis adalah S1 Administrasi Perpajakan. Berarti dari segi ijazah saja si Asis ini tidak bisa melamar formasi guru kelas SD. Namun ada yang menolong si Asis ini. Meskipun ijazah si Asis adalah S1 Administrasi Perpajakan, tetapi ternyata Asis memiliki sertifikat pendidik mapel ekonomi dengan kode sertifikat 210. Nah sekarang jadi pertanyaan, kira-kira pada saat Asis ini mendaftar di SD Mawar dan ingin mendaftar guru kelas SD, kira-kira apakah bisa? Nah, jawabannya adalah bisa. Dari segi ijazah S1, Asis tidak bisa mendaftar guru kelas SD. Namun karena Asis memiliki sertifikat pendidik yaitu mapel ekonomi dengan kode 2110, berarti Asis bisa juga melamar menjadi guru kelas SD. Bukan karena ijazahnya, tapi karena sertifikat pendidiknya. Karena adanya linearitas sertifikat pendidik ekonomi, kode 210 itu linear dengan kode 027 untuk guru kelas. Jadi bisa seperti itu. Itu kalau kita artikan dari surat edaran dari Direktur Jenderal seperti itu teman-teman, ini kita artikan. Nah, di sini kita lihat buktinya teman-teman ya. Untuk penyelesaian kasus pertama. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan secara detail. Ijazah S1 adalah administrasi perpajakan. Kemudian kode bidang studi sertifikasi adalah 210 dengan mapel ekonomi. Kemudian jenjang satuan yang bisa dipilih ada 4, yaitu SD, SMA, SMK, dan SMP. Misalkan si Asis ini di daerahnya itu tidak ada jurusan, tidak ada formasi P3K untuk ekonomi, tapi ada untuk guru kelas. Nah, secara otomatis si Asis ini meskipun berijazah administrasi perpajakan, tetapi karena sertifikat pendidiknya linear dengan guru kelas SD, maka secara otomatis si Asis ini bisa melamar menjadi guru kelas SD di formasi P3K di tahun 2021 berdasarkan kode linearitas sertifikasi seperti itu. Bukan karena ijazahnya, tapi karena sertifikat pendidik yang ternyata linear dengan 027 untuk guru SD. Seperti itu pemahamannya ya. Dan itu juga berlaku untuk kasus-kasus yang lain. Seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami tentang ini. Nah, seperti itu. Beda jika seandainya si Asis ini tidak memiliki sertifikat pendidik dan ingin melamar guru SD, secara otomatis Asis tidak bisa melamar guru SD karena ijazah S1-nya yaitu administrasi perpajakan itu tidak linear dengan guru kelas SD. Tapi karena dia punya serdik, maka linear seperti itu. Jadi yang menolongnya adalah sertifikat pendidiknya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kode ekonomi, kode serdik ekonomi 210 itu bisa di SD, SMA, SMK, dan SMP. Itu cocok untuk mendaftar formasi teman-teman ya, formasi P3K. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Jadi hampir sama mungkin kasusnya teman-teman ya. Nah, kasus kedua di SD Melati. Nah, teman-teman perhatikan kasus kedua di SD Melati. Itu ada formasi P3K juga yang disediakan dengan jurusan formasi itu adalah guru kelas SD. Jadi yang bisa mendaftar adalah PGSD sebenarnya. Nah, di sini pelamar formasinya ternyata si Asis lagi. Ada namanya Asis berijazah S1 antropologi. Nah, pada saat
ASIS melamar untuk guru kelas SD dengan ijazah S1 antropologi untuk guru kelas SD, berarti itu tidak linear teman-teman ya, itu tidak linear. Antropologi tidak linear dengan guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jika ada seorang guru berijazah S1 antropologi melamar ke guru kelas SD, itu tidak bisa karena tidak linear. Namun ternyata lagi-lagi si ASIS ini memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya. ASIS memiliki sertifikat pendidik dengan mapel ilmu pengetahuan sosial dengan kode 100. Nah, ternyata meskipun ijazahnya tidak linear dengan guru kelas SD, yaitu karena hanya memiliki ijazah S1 antropologi, tetapi ASIS memiliki sertifikat pendidik dengan mapel IPS atau ilmu pengetahuan sosial dengan kode 100. Nah, perlu teman-teman pahami ketika kita lihat tabel linearitas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang kemarin itu S1 itu sertifikat pendidik dengan kode IPS dengan kode 100 itu linear dengan guru kelas SD teman-teman ya. Jadi bisa melamar juga menjadi guru kelas SD. Karena ASIS memiliki sertifikat pendidik ilmu pengetahuan sosial dengan kode 100, maka ASIS berhak atau bisa melamar formasi guru kelas SD dengan mengandalkan sertifikat pendidiknya, bukan mengandalkan ijazahnya yang tidak linear. Seperti itu. Nah, kita cek buktinya di sini. Nah, buktinya jelas di sini teman-teman ya. Nah, ini yang surat edaran, ini tabel linearitasnya. Si ASIS ini berijazah antropologi, tapi dia memiliki sertifikat pendidik IPS dengan kode 100, maka ASIS bisa melamar sebagai guru kelas di sekolah dasar, di SMA, SMK dan SMP. Jadi bisa teman-teman. Jika seandainya di tempat ASIS ini tidak ada disediakan formasi IPS untuk SMA, SMK, SMP, tapi disediakan guru SD, si ASIS ini bisa mengandalkan sertifikat pendidiknya untuk melamar menjadi guru sekolah dasar dengan berijazah antropologi, tetapi memiliki serdik yang linear dengan guru kelas. Jadi penjelasannya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami lagi untuk kasus kedua ini. Seperti itu. Jadi tidak selamanya harus berijazah PGSD. Yang penting teman-teman memiliki sertifikat pendidik yang sesuai. Itu kalau kita implementasikan arti dari tabel linearitas seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir. Nah, di sini sudah beda nama teman-teman ya. Kasus ketiga adalah SD Anggrek, formasi guru PPK adalah guru kelas SD. Ternyata sama teman-teman ya. Pelamar formasinya adalah si Adi, berijazah S1 Bahasa Indonesia, sertifikat pendidik Bahasa Indonesia dengan kode Serdik 156. Nah, jadi perlu teman-teman pahami seperti itu kasusnya tadi. Jadi si Adi ini juga bisa melamar menjadi guru kelas SD karena juga berijazah Bahasa Indonesia dan juga memiliki sertifikat pendidik kode 156 yang linear 027. Kita lihat buktinya di sini teman-teman di tabel linearitas. Ada juga saya tampilkan di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini ijazah Bahasa Indonesia mapel Serdik Bahasa Indonesia kode 156 bisa menjadi guru kelas. Ini jelas guru kelas jenjang SD, guru Bahasa Indonesia jenjang SMA, guru Bahasa Indonesia jenjang SMK, guru SMP, guru Bahasa Indonesia jenjang SMP. Jadi si Adi ini bisa memilih salah satunya, apakah mau jadi guru SD, guru SMA, guru SMK, guru SMP dengan menggunakan sertifikat pendidiknya dan ijazahnya. Seperti itu karena dia adalah Bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah 3 kasus ijazah yang bukan ijazah PGSD ternyata bisa juga melamar menjadi guru kelas SD jika memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan kode 027 guru kelas. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru honorer. Jika ada kesalahannya silahkan komen di kolom komentar ya. Jika saya punya kesalahan dalam mengimplementasikan surat edaran ini bisa di komen di kolom komentar teman-teman ya. Dan jika ada manfaatnya silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.